Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang sama berbahagia dan cintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahim melalui media Zoom pada acara kegiatan pesantren Ramadan virtual Sivitas Akademika Universitas Muslim Indonesia. Dan izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia hari ini untuk membawakan topik dengan judul Ramadan dalam perspektif kesehatan. Kaum muslimin, muslimat saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita sepakat bahwa telah banyak kajian-kajian bagaimana manfaat dan faedah puasa untuk kesehatan, sholat untuk kesehatan, dan yang lain. Namun pada kesempatan yang berbahagia hari ini, saya mencoba merangkumkan bagaimana ibadah utama Ramadan dalam perspektif kesehatan. Kita kenal bahwa ibadah utama Ramadan ada beberapa hal. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan, ibadah sholat di bulan Ramadan, tadarus atau murotal Al-Quran di bulan Ramadan, zikir di bulan Ramadan, sampai kemudian di penghujung Ramadan kita akan bertemu dengan zakat, infak, sedekah. Bahkan ada hal ini juga bisa kita rasakan dari awal sampai akhir Ramadan. Dan di penghujungnya kita akan bersilaturahim atau berhalal bil halal. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan ibadah puasa. Saya kira kita sepakat kembali bahwa begitu banyak kajian-kajian tentang bagaimana ibadah puasa terhadap Ramadan. Masya Allah, luar biasa puasa ini memberikan manfaat dan faedah yang besar bagi kesehatan tubuh kita. Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa ada sebuah pulau yang penduduknya rata-rata berusia panjang dan sehat walafiat. Dan setelah diteliti, ternyata kebiasaan mereka di pulau tersebut, masyarakat di pulau tersebut adalah puasanya 150 hari dalam setahun. Hampir setengah waktu dalam setahun digunakan untuk berpuasa. Bagaimana dengan puasa umat Islam? Kalau kita merujuk pada tuntunan Rasulullah SAW, kita mulai bahwa puasa kita di bulan suci Ramadan ini adalah 30 hari lamanya. Kita tahu bahwa dalam setahun ada 52 minggu, atau kita jumlahkan menjadi 364 hari. Jika 364 hari atau 52 minggu ini kita kurangkan dengan 4 minggu puasa Ramadan, maka ada tersisa 48 minggu waktu di luar bulan suci Ramadan yang kosong atau tidak kita berpuasa Ramadan. Padahal kalau kita merujuk pada sunnah Rasulullah, yang pertama, puasa Senin Kamis dapat kita lakukan 2 minggu sekali. Maaf, 2 kali dalam seminggu. Sehingga kita dapatkan 2 kali dalam 40 minggu, maka puasa Senin Kamis menurut ajaran Rasulullah, kita akan berpuasa 96 hari dalam setahun. Masya Allah. Kalau kita tambah dengan puasa-puasa sunnah yang lain, puasa Syawal 6 hari, puasa Arafah 9 Zulhijjah 1 hari, puasa 9 10 Muharram atau Tasya'ud dan Asyura 2 hari, puasa Sya'ban minimal 3 hari, ada yang sampai 10 hari, puasa Rajab juga ada yang 3 sampai 10 hari. Maka puasa yang paling besar juga adalah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah di luar Ramadan, totalnya 3 kali 12, maka kita akan dapatkan puasa Ayyamul Bid ini 36 hari. Sehingga kalau kita total, maka puasa umat Islam sesuai dengan tuntunan Rasulullah, Ramadan plus puasa-puasa sunnah tadi,
maka kita dapatkan puasa itu adalah 177 hari. Masya Allah. Melebihi puasa 150 hari yang saya sebutkan dari hasil penelitian tadi. Yang kedua adalah puasa Nabi Daud. Masya Allah. Puasa Nabi Daud itu sifatnya on-off. Puasa hari ini, besok tidak berpuasa. Kalau kita bagi 364 hari dalam setahun, kita bagi 2 on-off, maka puasa Nabi Daud 180 hari. Subhanallah, melebihi dari jumlah 150 hari dalam setahun. Ini saja luar biasa. Artinya, kalau umat Islam itu betul-betul berpuasa sesuai dengan sunnah Rasulullah, apalagi menurut ajaran Nabi Daud ini, Masya Allah, sesungguhnya kita melampaui puasa 150 hari dalam setahun, dan itu tentu akan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan kita, umat Islam. Kita sadar bahwa puasa bagi tubuh memiliki manfaat yang luar biasa. Tidak sistem endokrin dan neurologi, saraf dan tubuh kita, indera khusus kita, pernapasan kita, kardiovaskuler, saluran cerna, sistem kencing dan kemih kita, sampai kemudian muskuloskeletal otot dan tulang kita, bahkan ke dalam organ reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu juga bagaimana puasa memberikan pencerahan yang luar biasa ke dalam aspek psikis atau psikiatri kita, ketenangan jiwa kita, ketenangan kalbu kita, kesucian hati kita, luar biasa. Saya tidak akan jelaskan panjang lebar pada sesi ini, tapi tentu kita sudah bisa memahami bagaimana kemudian jika puasa Ramadan ini kemudian kita lanjutkan di luar Ramadan dengan menghidupkan sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita minimal berpuasa 150 sampai 177 hari selama setahun. Dan insya Allah dampaknya akan kita rasakan begitu besar untuk kesehatan tubuh kita, fisik, jasmani, dan rohani kita. Insya Allah. Yang kedua, ibadah sholat. Luar biasa, banyak literatur yang sudah menjelaskan dan mungkin banyak penceramah sudah telah memberikan pemahaman bagaimana ibadah sholat ini. Lahir batin, jasmani dan rohani memberikan dampak yang luar biasa. Saya juga ingin memberikan suatu perhitungan yang luar biasa. Bagaimana kemudian sholat ini memberikan dampak pada tubuh kita. Saya mulai menghitung bahwa waktu yang diperlukan dalam sholat, saya menghitung kalau sholat fardu saja, kurang lebih ada 17 rakaat. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian kalau kita tambahkan dengan sholat sunnah yang lain, saya rinci, ada sholat sunnah wudhu 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat duha minimal 2 sampai 6, bahkan ada 8 rakaat, sholat rawatib, baik subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, kurang lebih 14 rakaat, mungkin ada yang lebih dari itu. Sholat tarawih di bulan Ramadan minimal 8 rakaat, ada yang sampai 20 rakaat. Sholat tahajud 2 sampai 6 rakaat, bahkan ada yang lebih dari itu. Sholat taubat 2 rakaat minimal. Sholat hajat 2 rakaat minimal. Sholat tasbih 4 rakaat dengan waktu yang lebih lama, dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak hampir 300 lebih. Dan sholat witir minimal 3 rakaat. Kalau saya totalkan sholat sunnah yang kita lakukan ini dengan sholat fardu, maka total ada 64 rakaat. Dan kalau kita hitung kasar secara rata-rata, waktu dalam satu rakaat itu kurang lebih kita gunakan 1 sampai 1,5 menit setiap rakaat. Sehingga total yang kita dapatkan itu 96 menit atau 1 jam 36 menit. Masya Allah. Kalau kita buat yang minimal saja selama bulan Ramadan ini, sholat fardu, sholat rawatib, sholat tarawih, sholat witir, kurang lebih 42 rakaat. Sehingga 42 rakaat, kalau kita kalikan dengan 1,5 menit dalam satu rakaat, kita akan dapatkan 63 menit, yaitu 1 jam 3 menit. Artinya, umat Islam, kalau dalam ibadah sholatnya, hampir dalam satu hari, dia beraktivitas kurang lebih 1 jam 36 menit atau minimal 1 jam 3 menit. Padahal dalam rekomendasi kesehatan, gerakan tubuh dalam sehari minimal kita upayakan atau direkomendasikan
30 menit dalam sehari. Sedangkan kita umat Islam, alhamdulillah, kita bisa dapatkan 1 jam sampai 1 jam 36 menit. Masya Allah. Artinya tubuh kita secara kontinu bergerak dan beraktivitas dengan gerakan-gerakan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya cintai. Nah, kalau kita merujuk pada ibadah sholat, maka saya kembali memberikan suatu petunjuk yang luar biasa, bahwa gerakan sholat dalam satu rakaat itu kita bisa melihat. Pertama, ada 4 gerakan utama. Berdiri tegak, kemudian ruku, sujud, duduk tegak, di antara 2 sujud. Kemudian ada tambahan 7 gerakan. Pertama, berdiri tegak ke ruku. Ruku ke berdiri tegak atau iktidal. Berdiri tegak ke sujud. Sujud ke duduk tegak. Duduk tegak ke sujud. Sujud ke duduk tegak. Duduk tegak dan berdiri kembali tegak. Masya Allah. Kalau saya menghitungnya, mohon maaf, ditambah lagi ada gerakan sholat dalam satu rakaat dan gerakan tambahan. Misalnya gerakan tambahannya itu 3 kali takbir, 1 kali tangan dilipat, dan 2 kali salam. Maka total gerakan yang dapat 64 gerakan rakaat. Kalau saya menghitung jumlah rakaat yang tadi, 64 rakaat ditambah 11 gerakan utama, ada 704 gerakan. 64 rakaat ditambah 6 gerakan tambahan tangan dan kepala, 384 gerakan. Kalau kita jumlah, maka dalam satu ibadah salat itu 188 gerakan dalam 1 jam 36 menit. Artinya, umat muslim bergerak dalam 1 jam 36 menit sejumlah 188 gerakan. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, saudaraku yang saya cintai, kalau kita merujuk pada gerakan minimal selama Ramadan saja, dengan sholat fardu, sholat rawatib, sholat tarawih, dan sholat witir, maka kita akan mendapatkan total 42 rakaat. Kalau kita kait dengan 11 gerakan utama, berjumlah 462 gerakan. Ditambah 42 rakaat dengan 6 gerakan tambahan tangan kepala tadi, maka totalnya 250 gerakan. Sehingga total gerakan minimal saja untuk 1 jam 3 menit selama Ramadan ini adalah 714 gerakan dalam 1 jam 3 menit. Masya Allah. Ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa, karena seluruh gerakan sholat memiliki faedah dan manfaat masing-masing. Contoh, kalau seorang muslim berdiri tegak, maka posisi anatomi, ergonomis, baik tulang belakang, aliran darah juga beredar dengan baik pada seluruh tubuh. Posisi tegak ini juga membantu kita mencegah gangguan-gangguan dan masalah pada tulang belakang dan melatih otot-otot bagian bawah tungkai kita. Pada posisi ruku, kita bisa merasakan bagaimana tulang belakang kita dengan posisi 90 derajat, ya, tulang belakang kita dengan kaki kita, maka itu juga membantu. Pertama, bagaimana rileksnya tulang belakang, aliran darah ke daerah abdomen atau perut, sampai ke organ genital atau organ reproduksi kita, Masya Allah. Sampai pada posisi sujud, secara anatomis luar biasa. Posisi berdiri adalah posisi yang kemudian banyak membuat aliran darah ke seluruh tubuh, tetapi memberi risiko yang besar kepada kepala. Karena kita tahu bahwa aliran darah yang utama yang harusnya banyak adalah vaskularisasi pada daerah kepala atau susunan saraf pusat. Nah, posisi ini paling menguntungkan ketika sujud. Karena posisi sujud membuat kepala lebih rendah daripada jantung. Sehingga pada setiap posisi sujud, umat Islam mendapatkan bonus yang luar biasa. Aliran darah dari jantung yang lebih tinggi ke daerah susunan saraf pusat akan semakin banyak dan membuka aliran pada darah pada sirkulasi susunan saraf pusat kita, sehingga tentu ini akan memberikan manfaat yang besar untuk refreshing atau perbaikan aliran darah dalam susunan saraf pusat kita. Sampai kemudian posisi duduk dan sujud ini juga memberikan perbaikan pada organ bagian dalam tubuh kita. Saya kira manfaat dari setiap gerakan ini pada sesi tertentu kita bisa bahas lebih lengkap. Yang jelasnya bahwa seluruh sistem tubuh, terutama
muskuloskeletal, tulang, otot, dan persendian selama gerakan sholat betul-betul seolah-olah umat Islam itu berolahraga selama sholatnya. Dan olahraga ini, aktivitas ini, gerakan tubuh ini antara 1 jam sampai 1 jam 30 menit. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah tadarus atau murotal Al-Quran. Kita pahami bersama bahwa keutamaan tadarus dan murotal Al-Quran luar biasa manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka ia mendapatkan 1 kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kita tahu bahwa Al-Quran ada 30 juz, 114 surah, dan ayat Al-Quran ada 6.666 ayat. Ada juga yang mengatakan 6.348 ayat. Huruf dalam jumlah huruf dalam Al-Quran ada 1.027.000 huruf. Artinya, setiap kita khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, ada yang 1 sampai 2 bahkan 3 kali khatam. Kita minimal membaca lebih dari 1 juta huruf, di mana 1 huruf 1 kebaikan, 1 kebaikan 10 pahala, maka hampir sekitar 10 juta pahala dan kebaikan kita dapatkan. Dan tentu kebaikan itu tidak lain dan tidak bukan juga adalah bagaimana kemudian Al-Quran itu menjadi sesuatu yang berkah bagi tubuh kita, baik secara fisik maupun secara rohani, jasmani, rohani kita, termasuk mental kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan dan memperoleh ketenangan dan kedamaian hati. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Quran Surah Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmatun lil mu'mina wa la yazidu zalimina illa khasar. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ditambahkan pada Quran Surah Fussilat ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa lillazina amanu huda wa shifa wallazina la yu'minun. Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Masya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW juga disampaikan, sebaik-baik obat adalah Al-Quran. Dan kedua, Al-Quran huwa dawa'u. Al-Quran adalah obat. Inilah yang memberikan kita pemahaman kenapa Al-Quran banyak digunakan sebagai ruqyah, sebuah upaya dalam proses penyembuhan oleh ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Disengajai membacakan Al-Quran atau mencari keberkahan dari Al-Quran untuk suatu penyakit-penyakit, baik secara fisik maupun rohani. Saya terus terang sebagai dokter, terkadang pada beberapa kondisi, misalnya pada kondisi perdarahan, pada ibu yang postpartum atau habis melahirkan, dengan obat yang sudah maksimal saya berikan, kontraksi belum bagus, perdarahan masih banyak. Bismillah. Saya mengambil air, membacakan surat Al-Fatihah, salawat 2, 3, 5 kali, dan saya minta ibunya untuk juga membaca surat Al-Fatihah dan bersalawat dan berbismillah dan minum air itu. Alhamdulillah, banyak keajaiban dan saya sering mendapatkan bahwa Masya Allah, air itu ternyata bisa kemudian menghentikan atau mengurangi perdarahan. Subhanallah. Dan saya kira banyak pengalaman-pengalaman kita semua. Bagaimana basmalah, bagaimana salawat, surat Al-Fatihah, surah Yasin, ayat kursi, kemudian bisa kita jadikan sebagai obat, baik obat fisik maupun obat-obat yang sifatnya psikis atau masalah-masalah di luar non-medis. Dan itulah kemudian yang kita sebut bahwa tidak salah, Al-Quran itu adalah obat bagi kita. Dan inilah kaum muslimin. Bagaimana kira-kira di bulan suci Ramadan ini kita betul-betul membaca Al-Quran yang baik dan menghatamkan sehingga kurang lebih 1 juta, 10 juta kebaikan kita dapatkan dari manfaat Ramadan dengan menghatamkan Al-Quran ini. Masya Allah.
Kemudian zikir di bulan suci Ramadan, Masya Allah. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulub bi zikrillah. Allah bi zikrillah wa tatma'innal qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Saya kira sangat jelas bahwa zikir kepada Allah dengan berbagai macam zikir dan sebutan-sebutan atau wirid-wirid yang kita lakukan di sepanjang Ramadan ini, insya Allah itu kemudian akan berikan keberkahan, kebaikan, obat bagi diri kita. Terutama Allah telah berfirman, ada satu hal yang baik dalam tubuh ini yang harus kita jaga. Ketika dia baik, maka baiklah seluruhnya. Itulah qalbu, hati kita. Dengan zikir, hati kita menjadi bersih, tentram. Dan yang terutama adalah di bulan suci Ramadan ini, selain zikir, pemikiran-pemikiran kita jauh dari hoax, fitnah, iri, dengki, negative thinking. Sehingga insya Allah, ini juga akan memberikan satu obat tersendiri, manfaat tersendiri bagi tubuh kita. Karena tubuh kita, pikiran kita, hati kita selalu bersih. Insya Allah. Terakhir adalah bagaimana kemudian di penghujung Ramadan kita menunaikan zakat fitrah. Bahkan dari awal Ramadan kita berinfak, bersedekah. Masya Allah. Saya kira sesuatu yang luar biasa ketika kita memberikan sesuatu, mengikhlaskan sesuatu, membantu orang lain. Tentu kebaikan-kebaikan itu tidak akan kemana-mana, tapi kembali pada diri kita. Yang paling terakhir adalah selama Ramadan ini tidak tarawih berjamaah, tidak buka puasa bersama, tidak kita berkumpul dengan keluarga, sampai kemudian kita berhalal bihalal di bulan suci Ramadan, di akhir Ramadan, di awal Syawal. Masya Allah. Bukankah silaturahim itu mengembalikan fungsi humanisme kita, humanistik kita sebagai manusia, hamba Allah, yang kemudian silaturahim itu kemudian meningkatkan imunitas tubuh kita. Tidak salah Allah mengatakan dan Rasulullah menyampaikan bahwa silaturahim itu menjalin, menjaga silaturahim, menambah rezeki dan menambah usia. Kalau usia bertambah artinya kita juga dalam sehat walafiat. Masya Allah. Saya betul-betul secara pribadi ingin menyampaikan pesan bahwa jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Begitu banyak manfaat dan faedahnya buat tubuh dan kesehatan kita. Tidak puasa Ramadan, tidak sholat selama Ramadan, tidak khatam dan tadarus Al-Quran di bulan Ramadan, murotal Al-Quran, zikir, kemudian silaturahim yang luar biasa dampaknya. Dan mudah-mudahan terjaga terus sampai kemudian luar Ramadan, supaya kita semua tetap sebagai umat muslim yang istiqamah dan mendapatkan faedah luar biasa dari seluruh aktivitas ibadah kita yang telah saya jelaskan tadi, insya Allah. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu waliyyu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.